Dari Gedung Kompas Gramedia Lantai 2 Jalan Seroto nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Selamat siang sahabat Sonora dan juga Smart Listener dari 102,1 Smart FM Yogyakarta. Apa kabarnya di hari Selasa untuk tanggal 17 Oktober 2023. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan di sini senang sekali saya Ferry kembali hadir menyapa Anda untuk kita akan berbincang-bincang di program podcast Bincang Keluarga. Dan sudah hadir bersama saya di siang hari ini Ibu Erlina Hidayati untuk kesempatan siang hari ini. Selamat siang Ibu Erlina. Selamat siang Mbak Feni. Selamat siang juga semua sahabat Sonora dan Smart Listeners dimanapun berada. Kabar baik Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Kemudian juga bersama Bapak Umaruddin Masdar SAG. Selamat siang Pak Umar. Selamat siang Mbak Feni. Selamat siang juga semua sahabat Sonora dan Smart Listener dimanapun berada. Semoga sehat selalu juga. Amin. Terima kasih sudah hadir Pak Umar dan juga Bu Erlina ya untuk siang hari ini. Dan kita akan berbincang-bincang dengan satu tema menarik, yaitu memahami dan menyikapi kekerasan berbasis gender online atau kita singkat dengan KBGO. Untuk Anda juga yang mau bergabung ya, kami tunggu hingga nanti jelang pukul 2 di 081754832000. Baik Bu Erlina, untuk mengawali di pagi hari ini tema cukup menarik ya, dan ini sepertinya saya nih baru dengar malah Ibu. Gitu. Iya, KBGO. Nah ini seperti apa sih Bu sebenarnya untuk penjelasannya dan kenapa nih kita mengangkat tema ini? Iya, kalau KBGO mungkin agak asing ya didengarkan. Sebetulnya itu hal yang seringkali kita tahu gitu di media sosial, di berita dan sebagainya. Cuma istilahnya mungkin berbeda aja gitu ya. KBGO atau kekerasan berbasis gender online ini biasa juga kita kenal dengan kekerasan cyber berbasis gender gitu ya. Kalau di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 itu disebutkan di situ kekerasan seksual berbasis elektronik. Lebih jelas lagi seperti itu ya, kekerasan seksual tapi berbasis elektronik. Nah, KBGO ini juga kekerasan, tindakan kekerasan ya yang dilakukan berdasarkan aspek gender. Nah, biasanya disebabkan karena memang ada ketimpangan relasi kuasa gitu ya. Dan kemudian kekerasan berbasis gender ini itu dilakukan melalui media elektronik ya. Jadi sepertinya biasa aja kita bisa memahaminya dengan lebih enak dengan penjelasan seperti itu gitu. Jadi kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi gitu. Teknologi internet, komunikasi dan sebagainya. Nah, seringkali maksudnya itu untuk melecehkan korban, untuk supaya korban itu jatuh harga dirinya dan sebagainya, mendapatkan kepuasan seksual dan sebagainya dari tindakan-tindakan yang dilakukan melalui basis elektronik tadi oleh pelaku gitu. Oke, jadi sepertinya ini sering terjadi ya Ibu ya. Sering. Cuman mungkin dengan istilah yang lebih lebih mudah dimengerti seperti itu ya. Nah, ini bedanya dengan apa ya Bu? Cyberbullying itu seperti apa sih Bu? Itu termasuk salah satu jenis dari kekerasan berbasis gender online ini. Ada banyak macamnya nanti jenis-jenisnya itu. Banyak sekali jenisnya ya. Oke, baik. Itu untuk pembukaan awal sahabat Sonora ya. Jadi seperti itu seputar tema di siang hari ini. Mungkin dari Pak Umar mau menambahkan seputar tema kita yaitu tentang KBGO, monggo. Jadi kekerasan berbasis gender online itu sebenarnya soal kekerasan itu sudah ada sejak lama. Yang berbasis gender sudah sejak manusia ada. Jadi semakin ada ketimpangan gender, ketidakadilan gender, berarti semakin ada kekerasan. Cuma akhir-akhir ini ada yang varian baru katakanlah dari kekerasan itu karena penggunaan media elektronik yang sangat masif di kalangan masyarakat, apalagi setelah pandemi itu meningkat sekali. Maka itu ada semacam model baru atau modus baru kekerasan berbasis gender. Dan itu ketika pandemi kita semua terbiasa kerja dari rumah serba online, maka itu juga meningkat. Jadi by datanya juga sangat meningkat, hampir 3 kali lipat daripada kekerasan sebelumnya. Itu karena memang ya itu resiko kita dunia serba online, yaitu salah satunya ada dampak yang tidak baik, yaitu ada kekerasan berbasis gender online. Dan itu memang harus kita cegah, harus kita berikan penyadaran masyarakat agar kita bisa mengantisipasi dan menangani dengan baik. Ya, jadi kemajuan teknologi itu seringkali belum diimbangi begitu ya dengan kemajuan dari cara berpikir, kemajuan dari wawasan kita yang lebih luas tentang aspek-aspek hal lain terkait dengan teknologi itu sendiri gitu. Kemudian juga tidak diimbangi dengan
giatnya kita mempelajari gitu ya, ketika kita menggunakan teknologi itu begitu ya. Nah itu seringkali kemudian menimbulkan celah-celah gitu yang bisa digunakan oleh orang-orang yang berniat jelek gitu ya, yang bermaksud buruk begitu untuk mencari korban dengan pengetahuan-pengetahuan yang minim tentang teknologi yang mereka gunakan itu tadi. Oke. Dan teknologi itu apa ya, seperti pedang bermata dua. Baik. Jadi Iya, kadang yang bagi yang tahu digunakan untuk kebaikan, bagi yang punya niat kurang baik digunakan untuk yang tidak baik. Kejahatan Karena kata gitu Muhammad Yunus itu teknologi itu kayak jalan tol. Jadi kadang-kadang sangat cepat, kadang yang hati-hati pun bisa terkena masalah. Ketika ada orang lain yang sembrono, itu seperti itu. Dan ternyata kejahatan itu tidak hanya di dunia nyata ya Ibu ya, tapi di online pun juga malah lebih masif ternyata. Betul, ya. dan lebih berani karena kan tidak langsung berhadapan ya dengan korbannya begitu. Cara-caranya juga lebih kreatif begitu ya. Baik, ya. Menggunakan cara-cara psikologis bahkan begitu ya untuk bisa mempengaruhi korbannya supaya percaya, supaya yakin gitu ya. Supaya kemudian melakukan sesuatu sesuai dengan perintah dari pelaku gitu kan. Itu kan biasanya juga banyak menggunakan cara-cara pendekatan secara psikologis karena memang tidak berhadapan langsung tadi. Oke, dan ini berbasis gender, kemudian dikerucutkan sebagai mungkin perempuan lebih banyak korbannya ya lebih Bu ya? banyak korbannya adalah perempuan ya. Oke, nah kalau perempuan dan anak. Perempuan dan anak termasuk di antara. Karena mereka adalah kelompok rentan. Baik, lalu kemudian berbicara seputar jenis-jenisnya nih. Kalau tadi kan salah satunya tadi saya sebutkan adalah cybercrime ya Bu ya mungkin ya. Nah apalagi nih untuk jenis-jenisnya mungkin yang perlu diketahui masyarakat. Ya, Bu? tadi sudah disebutkan cyberbullying ya, salah satunya bully tapi lewat online gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya cyber harassment, artinya ini pelecehan secara online gitu. Jadi pelecehannya dilakukan melalui pesan bisa, perhatian, kemudian kontak yang tidak diinginkan. Ya tujuannya sama untuk mengancam korban gitu. Kemudian ada yang namanya cyber hacking atau diretas, ya, peretasan gitu. Jadi memanfaatkan teknologi ini secara ilegal untuk bisa mendapatkan akses tertentu dari korban yang ditargetnya gitu. Nah tujuannya tentu saja nantinya untuk mendapatkan dan mengubah informasi. Kemudian yaitu mengubah dan mendapatkan informasi itu untuk merusak reputasi korban gitu. Nah itu yang namanya cyber hacking. Kemudian juga ada yang namanya cyber stalking gitu. Jadi menguntit terus ngejar tapi ngejar lewat online gitu ya, dikuntit terus gitu. Jadi perilaku korban itu diawasi terus. Nah itu dalam rangka juga nantinya untuk melecehkan korban juga, untuk membuat reputasi korban itu juga nantinya jatuh. Nah, kemudian ada yang namanya impersonation, itu memalsu akun. Banyak ya sekarang kita ikuti berita-beritanya itu, yaitu juga untuk mencemarkan nama korban. Nah, untuk keuntungan dari pelaku juga. Salah satunya keuntungan bisa saja nanti secara seksual gitu. Lalu ada yang namanya malicious distribution. Nah, itu ancaman penyebaran foto, video. Ini banyak sekali ya yang jadi korban ya. Tanpa persetujuan dari si korban tadi. Nah, biasanya pelaku menggunakan itu untuk mengancam. Untuk kemudian minta sesuatu, minta ketemu bahkan ya seringkali. Ada juga kasus-kasus yang kemudian foto atau video yang dikirimkan dan biasanya foto video yang memang tidak benar, artinya entah itu telanjang misalnya atau pornografi lah begitu, digunakan untuk mengancam oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan sesuatu, bisa keuntungan uang, bisa keuntungan yang lain. Yang lain itu salah satunya seksual misalnya gitu, dengan bertemu dan dilecehkan, itu juga bisa terjadi. Kemudian ada yang namanya online grooming. Jadi korbannya dideketi dulu gitu, biar korbannya itu percaya. Kemudian sering curhat, sering menceritakan hal-hal pribadi, hal-hal kehidupan privasinya dan sebagainya. Setelah nanti korban percaya, didekati oleh pelaku dan kemudian nanti pelaku akan menggunakan itu pelan-pelan gitu ya, itu untuk keuntungan dari pelaku. Nah, salah satunya bisa jadi itu keuntungannya adalah keuntungan secara seksual juga, atau bahkan bisa berujung pada TPPO atau perdagangan orang gitu ya. Korbannya kemudian dijual ke orang lain gitu. Ada lagi yang namanya cyber flashing, itu mengirim foto atau video
alat kelamin gitu ya. Betul. Baik alat kelamin pelaku gitu atau yang lain gitu. Itu memang digunakan untuk mempengaruhi, melecehkan istilahnya dari korbannya. Kemudian ada lagi yang namanya sextortion. Sextortion itu pemerasan seksual, artinya menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual dari pelakunya itu. Jadi ada banyak ternyata ya jenis-jenisnya. Ya pada dasarnya adalah menggunakan media online itu untuk nantinya menjadikan korbannya itu entah itu reputasinya menjadi buruk atau pencemaran nama baik begitu, atau mendapatkan keuntungan seksual tadi. Oke. Dan tentunya kerugiannya itu banyak sekali ya Ibu sekali. ya. Tidak hanya fisik biasanya, tapi juga psikis ya, psikisnya menjadi terganggu. Oke. Fisik, psikis dan mungkin kadang materi. Materi ya tadi disuruh mengirimkan uang tadi, kalau enggak nanti disebarkan gitu ya. Dan itu benar-benar terjadi. Ada kasus-kasus yang kami tangani seperti itu juga. Oke. Dan itu pula sebabnya kita harus berhati-hati, baik dari anak muda, orang tua juga mungkin bisa juga ya Pak ya. Iya, saya kira semua kelompok bisa. Tapi karena ini kita fokus pada gender, maka biasanya perempuan dan anak yang paling rentan menjadi korban. Maka kita berharap ya kita harus cerdas dan bijak bermedia sosial. Kadang kita sudah hati-hati aja, kadang bisa menjadi korban. Artinya sudah dewasa dan sebagainya bisa menjadi korban. Makanya jangan terlalu mudah percaya dengan orang yang tidak kita kenal ya sebetulnya gitu, hanya berelasi. Saya dengan Bu Elina udah kenal, jangan terlalu percaya. Nggak berani. Nanti bisa saya kejar ke rumahnya gitu. Kalau yang lewat online kan kita nggak tahu ya. Apakah si pelaku itu benar foto dan profilnya itu benar dia, atau dia memasukkan profil atau memakai foto atau profil orang lain, kan nggak tahu juga ya. Kemudian apakah yang dituliskannya itu juga benar seperti apa yang ada pada dirinya. Seringkali juga dipalsu-palsukan gitu, seolah baik, pekerjaannya bagus dan sebagainya kan. Kemudian juga dia tinggal di mana juga bisa dibohongi ya. Kita juga nggak tahu gitu. Jadi memang harus berhati-hati benar ketika mengenal seseorang itu melalui media online. Oke, baik. Nah kalau yang sekarang sedang ramai itu perdagangan atau jual beli secara online, itu termasuk nggak Bu? Ketika kita merasa tertipu dengan pembelian online itu termasuk tidak? Kalau itu tidak. Beda lagi ya Bu. Itu penipuan biasa ya. Penipuan biasa. Kalau ini yang berbasis gender. Iya. Oke, memang Mbak Feni pernah gitu. belum. Cuman kan sekarang lagi rame juga ya itu ya. Oke, nanti kita bahas lagi sahabat sonora dan juga smart listeners ya untuk kesempatan siang hari ini masih di program Bincang Keluarga. Dan untuk Anda yang mau bergabung saya tunggu di 081754832000. Selamat siang, saya ucapkan untuk sahabat Sonora dan juga smart listeners ya untuk kesempatan siang hari ini. Kita kembali lagi di program podcast Bincang Keluarga bersama Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM selaku Kepala DP3 AP2 DIY bersama Bapak Umaruddin Masdar SAG dari Komisi D DPRD DIY. Dan kita masih membahas seputar memahami dan menyikapi kekerasan berbasis gender online. Untuk Anda yang ingin bergabung, bertanya dan juga berdiskusi, saya tunggu di 081754832000 hingga nanti jelang pukul 2 siang. Kita lanjutkan lagi Ibu Erlina dan juga Pak Umar yang untuk kesempatan siang hari ini. Kalau tadi sudah berbicara seputar jenis-jenisnya, ternyata banyak sekali dan sering kita temui dan mungkin kita tidak sadar seperti itu ya. Nah, korban-korban KBGO tersebut rentan terjadi pada perempuan dan anak. Nah, itu biasanya di golongan apa saja sih? Apakah hanya mahasiswa atau seperti apa nih Bu? Monggo. Siapa saja bisa jadi korban gitu ya. Jadi semua siapapun siapapun bisa jadi korban. Kalau ini melalui media online kan berarti mereka yang mengakses media online gitu ya. Nah, baik perempuan maupun anak itu bisa terjadi di siapapun gitu. Nah, memang harus hati-hati tadi ya semuanya gitu, baik perempuan maupun anak gitu, karena kebanyakan korbannya adalah itu. Anak juga orang tua harus bisa mengawasi penggunaan media online-nya gitu ya. Syukur-syukur nggak usah lah masih usia anak kok sudah mengakses media online, kecuali yang untuk belajar di sekolah gitu ya. Dan itu pun harus terawasi gitu, jangan lepaskan. Nah, untuk yang dewasa terutama yang perempuan ya memang harus pintar untuk menggunakan seperti tadi disampaikan Pak Umar tadi. Ya diambil manfaatnya, menggunakan untuk kemanfaatan gitu.
kalaupun kemudian sedang kondisi psikologisnya sedang tidak baik-baik saja misalnya gitu, ya carilah yang langsung aja lah gitu, tidak usah melalui media online gitu ya. Mau curhat ya curhatlah ke keluarga misalnya, atau ke teman terdekat yang bisa dipercaya, atau ke layanan yang disediakan oleh pemerintah maupun layanan yang ada di swasta gitu ya. Mau berbayar atau tidak kan nanti disesuaikan dengan kondisi gitu ya. Jadi supaya benar-benar kemudian berelasinya adalah dengan orang yang bisa dipercaya. Kalau yang melalui media online, wong kenal juga kita agak sulit begitu ya. Tinggal di mana dan sebagainya juga sulit. Karakternya seperti apa juga sulit. Bisa saja apa yang dia sampaikan itu tidak benar gitu kan ya. Hanya bermaksud untuk kemudian nantinya memperdaya. Nah, itu kan berbahaya ya. Jadi kalau sedang kondisinya tidak baik-baik saja ya jangan kemudian curhatnya ke orang yang tidak dikenal di media maya apalagi ya, karena kita tidak tahu. Dan kalau kita berbicara untuk pelaku ya Bu ya, pelaku dari kekerasan berbasis gender ini, dasar-dasar apa sih yang menyebabkan mereka tuh melakukan hal tersebut gitu? Apakah hanya iseng atau seperti apa nih? Iseng ada, ya. Tapi juga sebagian besar adalah pelaku memang sudah punya niatan, memang sudah punya niat, sudah punya kecenderungan sebagai pelaku juga gitu, sehingga menggunakan media online-nya itu untuk mencari korban. Nah, itu tidak hanya di Indonesia ya, di dunia internasional pun ada gitu, banyak gitu ya. Menimpa anak-anak juga banyak yang memang pedofil begitu ya, artinya korbannya memang mencari yang anak-anak gitu. Dan kasus-kasus di Indonesia pun kan sudah ada, bahkan yang menimpa anak-anak DIY kan juga ada gitu, kasus-kasus yang ditangani. Ya ini membuktikan bahwa pelaku itu bisa dari mana aja, karena yang untuk yang sudah pernah terungkap di Jogja yang korbannya anak-anak yang melalui media online ini, pelakunya bukan orang Jogja begitu. Pelakunya tersebar di banyak lokasi tetapi dalam satu jaringan gitu ya. Nah, mereka juga berhubungannya bisa melalui media online juga kan, tidak harus berkumpul dalam satu daerah gitu atau satu tempat tertentu, bisa mereka tersebar dimanapun tapi melakukan hal yang sama dalam satu jaringan. Nah, bahayanya kan seperti itu, dan mereka saling mendukung gitu, saling memberikan apa ya namanya hal-hal positif untuk bisa memperdaya korban. Ini kan jadi korban sangat rentan begitu ya, karena biasanya juga bisa bertubi-tubi mendapatkan apa namanya tekanan dari orang-orang yang berbeda yang ada di banyak lokasi tetapi dengan tujuan yang sama tadi. Oke, biasanya si korban itu diiming-imingi dulu ya Bu ya, dengan hal-hal yang indah dulu gitu ya, atau dibuat percaya gitu ya. Oke, baik. Dari Pak Umar sendiri mungkin pencegahan apa nih yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini dalam menangani topik di kesempatan siang hari ini? Sebelum ke situ saya perlu menambahkan tadi yang sebenarnya. Jadi kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh para penegak hukum dari yang ketika mereka menangani kasus-kasus kekerasan gender online ini, motifnya itu satu biasanya satu ada yang iseng kayak tadi, dua karena cemburu. Nah, cemburu mungkin cemburu berat terus wah ini harus bisa jadi terlampiaskan. Ketiga balas dendam, dendam, terus ada motif-motif tadi Bu juga seksual, ingin ada seksual. Yang terakhir adalah motif ekonomi. Bisa begitu. Saya dulu punya teman, belum lama sih punya teman yang pengusaha batik perempuan itu. Biasanya akunnya hanya untuk promosi batik-batik yang dia buat, tapi kemudian foto dia itu dipakai orang, ya wajahnya dan bodinya diganti itu, wajah dia bodinya diganti itu untuk kekerasan begitu, melecehkan itu juga terjadi. Padahal dia udah enjoy dengan dunianya, tapi ada orang yang mungkin iseng juga, itu karena iseng, nggak suka atau nggak suka, itu jadi atau pengen menjatuhkan bisnis gitu ya. Kalau kita pelajari ada banyak motifnya, tapi dan untuk mencegah itu, menangani itu, pemerintah tadi Bu Erla telah mengeluarkan undang-undang terbaru tentang tindak kekerasan seksual. Jadi itu sudah disahkan dan itu payung hukumnya sangat bagus bagaimana kita mencegah, menangani dan menyelesaikan masalah kekerasan gender online ini ke depan agar tidak meningkat, dan kalau ada pun bisa ditangani dengan baik. Jadi kalau yang sudah mengenal korbannya begitu, artinya pelaku pengen melecehkan atau membuat reputasi buruk korban yang sudah dikenalnya, itu juga dengan mudah bisa melalui media online gitu ya.
Dan untungnya kemudian dilindungi oleh undang-undang korban yang seperti ini. Baik, jadi kalau dari salah satu sahabat sonora atau smart listener seumpama nih ya Bu yang menjadi korbannya merasa tidak nyaman, bisa melaporkan juga ya Bu ya? Bisa. Dan kemudian dicari bisa Bu untuk bisa, pelakunya? karena kami juga koordinasinya kan bersama-sama bekerjanya ya dalam satu tim itu dengan Polda juga. Dan di Polda sudah ada sarana atau alatnya yang bisa mendeteksi pelaku ada di mana gitu. Maka kita berharap kalau ada warga yang merasa punya kecurigaan dia akan menjadi korban, maka kami berharap mereka juga mendokumentasikan yang jejak digital itu untuk bisa memudahkan aparat penegak hukum untuk membantunya untuk melacak korban dan menangani masalahnya. Ya, jejak digital penting. Misalnya kalau melalui WA misalnya ya di screenshot gitu supaya nggak hilang gitu ya. Baik, dan tentunya hal itu juga terjadi ketika mungkin kita terlalu sering men-share kehidupan pribadi, bisa jadi seperti itu. Memberikan informasi-informasi pribadi seperti alamat rumah dan lain sebagainya Bu ya. Ya penting sekali itu. Makanya kenapa kok kalau kita menerima paket melalui online itu ya sebelum kita buang ke tempat sampah ya yang ada kaitannya dengan data pribadi kita, alamat, nama, nomor telepon itu dihilangkan dulu lah gitu. Nah yang di media sosial juga demikian, jangan gampang-gampang nge-share data-data yang bersifat privat tadi kepada orang lain. Oke, lalu masih berbicara seputar program dari pemerintah. Selain tadi ada untuk menerima keluhan dan lain sebagainya, untuk program pencegahan apa saja dilakukan Bu? Kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain ya, dengan kampus dan dengan komunitas dan sebagainya, itu memberikan edukasi terkait dengan digital literacy gitu ya, literasi digital gitu, supaya para penggunanya itu paham gitu. Ada banyak bahaya loh di dalam penggunaan media digital itu, sehingga kita harus benar-benar paham bagaimana menggunakannya, paham bagaimana memprotek data, kemudian paham supaya tidak melakukan hal-hal yang nantinya akan merugikan kita sendiri. Oke, dari Pak Umar ada yang mau ditambahkan seputar program pencegahan? Saya kira kami dengan DP3PEDO sudah beberapa kali ke masyarakat tentang pentingnya kita untuk literasi digital itu, agar yang kita pakai, media online yang kita pakai, akun medsos yang kita pakai, atau gadget yang kita pakai ini benar-benar lebih mengarah kepada sesuatu yang bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Dan bagaimana mencegahnya, membentengi diri dari kemungkinan menjadi korban, itu juga ada trik-triknya. Seperti tadi, jangan mudah meng-share data pribadi atau foto pribadi yang agak gimana gitu kan, juga itu bagian dari ikhtiar kita membentengi diri dari menjadi korban kekerasan berbasis online. Meskipun itu kan upaya mencegah ya, tetapi tetap saja bisa saja kita kemudian menjadi korban. Misalnya kalau pelaku yang sudah mengenal kita memang pengen menjatuhkan reputasi atau memang pengen mencemarkan nama baik, atau karena dendam tadi yang disampaikan Pak Umar, kan dia bisa melakukan sesuatu melalui media online yang nantinya merugikan kita. Itu kan termasuk KBGO juga. Oke, dan ini juga perlu menjadi perhatian khusus untuk para pemuda atau biasanya anak muda ya Bu ya, yang suka buat second account ya Bu ya. Nah, buat second account terus untuk membuli di media sosial. Tetap ketahuan nantinya ya Bu ya. Oke, baik. Nanti tentunya akan ada tips juga nanti yang akan disampaikan ya, bagaimana caranya supaya bisa terhindar dari KBGO. Kemudian ketika Anda menjadi korban, apa yang perlu dilakukan. Nanti akan disampaikan lebih lanjut, sahabat Sonora dan juga smart listener. Nanti kita akan sambung kembali di segmen ketiga untuk bincang keluarga di kesempatan siang hari ini. Tetap bersama kami di 97,4 FM Radio Sonora Yogyakarta. Baik sahabat Sonora dan juga smart listener, kita kembali lagi di program podcast Bincang Keluarga seputar memahami dan menyikapi kekerasan berbasis gender online atau kita singkat dengan KBGO. Dan masih bersama dengan Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM selaku Kepala DP3AP2DIY dan juga Bapak Umaruddin Masdar SAG dari Komisi D DPRD DIY. Bu Erlina dan juga Pak Umar, kita coba menjawab ya pertanyaan dari sahabat Sonora yang sudah masuk di kesempatan siang hari ini. Ini ada dari Mbak Putri di Yogyakarta. Selamat siang Ibu dan Bapak. Bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari kejahatan seksual melalui penyalahgunaan platform digital? Nah ini juga salah satu ya Bu ya. Oke, monggo silakan Bu. Ya tadi
jangan gampang kenal dekat dengan orang yang belum kita tahu melalui media online tadi ya. Jadi memang harus berhati-hati sekali. Apalagi yang memang pengen mencari jodoh misalnya gitu. Jadi benar-benar harus mencari tahu dengan siapa kita berelasi di media online itu dengan benar. Kemudian jangan lalu melakukan hal-hal yang memang tidak selayaknya. Misalnya atas permintaan dari orang yang belum kita kenal baik tadi itu, misalnya mengirimkan foto, mengirimkan apalagi foto-foto yang tidak pantas dan sebagainya, atau memberikan nomor-nomor kontak dari orang-orang terdekat kita gitu ya, karena itu juga bisa berbahaya nantinya. Misalnya kemudian digunakan untuk mengancam. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan, omongkan dan sebagainya itu digunakan untuk mengancam, untuk menyebarkan apa yang kita omongkan, bicarakan tadi ke orang-orang terdekat kita misalnya. Itu sekedar kita baru bicara ya, belum mengirimkan foto atau video begitu ya. Nah, apalagi yang sudah sampai kemudian berhasil dirayu untuk mengirimkan foto yang tidak pantas, video yang tidak pantas. Nah, itu apalagi. Dan kasus-kasus seperti itu tidak hanya 1-2, ada banyak juga gitu. Yang berhasil juga kami bantu gitu. Nah, seringkali nomor-nomor kontak itu memang digunakan nantinya untuk menyebarkan gitu ya. Ke dosen bahkan ada gitu, artinya ke dosen, ke teman-teman kuliah gitu, ke tetangga gitu. Dari mana dapat nomornya ya? Dari merayu korbannya tadi untuk memberikan nomor-nomor. Kemudian data tadi ya, jangan mudah untuk menyebarkan data. Apalagi kalau belum kenal dekat banget, kemudian ditanya alamat rumah dan sebagainya, karena bisa jadi itu berbahaya gitu ya. Kita kan nggak tahu dengan siapa, dengan orang yang sebenarnya siapa gitu. Kita berelasi di dunia maya tadi. Jadi tetap harus hati-hati. Kemudian karena tidak hanya terhadap orang asing ya, terhadap orang yang sudah kita kenal sekalipun kita bisa menjadi korbannya gitu. Kalau yang seperti itu memang seringkali tidak bisa kita tolak begitu, menjadi korbannya itu karena memang niat jahat dari pelaku begitu. Nah, segera aja adukan kepada layanan atau ke kepolisian gitu. Oke, seperti itu untuk Mbak Putri. Ada yang mau ditambahkan dari Pak Umar? Dunia maya atau di online itu dunia yang sangat terbuka dan siapa saja bisa masuk, dan mungkin yang bersama kita di dunia itu tidak semua punya tujuan yang baik. Saya kira. Jadi maka kita harus hati-hati dalam tadi kata Bu Elina, kita meng-share sesuatu harus ya benar-benar disaring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Apa data pribadi, foto, alamat semuanya harus benar-benar. Kadang bahkan terhadap orang dekat pun kadang-kadang itu kalau suatu saat ada masalah bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Apalagi ya orang yang baru dikenal. Makanya itu pentingnya kita yaitu saring sebelum sharing. Jadi yang akan kita sampaikan ke dunia itu harus benar-benar hati-hati. Yang kedua, ada akun tertentu yang kadang mungkin kita perlu memprotek. Bahwa kita hanya bisa yang kita sharing itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang benar-benar kita kenal. Seperti di IG kan ada gitu. Ada fasilitas untuk protek akun kita agar semua yang bisa melihat hanya orang-orang yang benar-benar kita dekat dan kenal. Bisa seperti itu. Kalau boleh saya sarankan Mbak Penny, jangan gampang-gampang kita membuat foto gitu yang tidak pantas gitu ya. Entah itu untuk tujuan-tujuan hanya koleksi misalnya, atau hanya untuk suami misalnya. Gak usahlah, karena kita juga nggak ngerti keamanan dari data atau foto yang tidak pantas tadi ya, yang bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan terhadap pasangan sendiri pun gitu ya, suami atau istri tadi itu. Karena iya, kalau kemudian ya kita selalu berharap keluarga itu sakinah mawaddah ya, awet gitu sampai nantinya terpisahkan maut gitu. Tapi kalau tiba-tiba kemudian bercerai misalnya, dan foto-foto itu digunakan kemudian untuk hal-hal yang tidak baik, kan bisa jadi meskipun itu juga kemudian bisa dituntut. Semua pelaku-pelaku seperti itu kan bisa dituntut hukum juga karena menyebarkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh korbannya gitu ya. Betul sekali. Dan kalau sudah terjadi tentunya efek bagi si korbannya ini ya Bu ya, yang karena sulit. Ada yang tidak bisa kita hapus gitu ya. Misalnya sudah terlanjur disebarkan. Nah, itu
walaupun bisa di take down, tapi kan sudah terlanjur, sudah bisa dilihat oleh orang-orang yang kemudian kita menjadi malu gitu ya, secara psikologis. Dan disimpan di sana. Ya, sangat mungkin walaupun sudah di take down tapi sudah terlanjur disimpan gitu kan. Kan malu juga ya. Jadi jangan bikin foto atau video yang tidak pantas. Betul. Gitu. Meskipun itu bisa diproses secara hukum, tapi kan dampak psikologisnya itu yang bisa berkepanjangan dan itu nggak baik saya kira. Maka harus itu harus berhati-hati. Sama seperti pertanyaan dari Mbak Rahma di Yogyakarta juga di siang hari ini bertanya seputar bagaimana untuk pelaku dan korban nih ketika ada pelaporan yang terjadi, hukuman apa yang diterima oleh pelaku, lalu kemudian treatment apa, terapi apa yang diterima juga oleh si korban supaya bisa kembali ke keadaan semula. Ya, kalau kami di layanan yang disediakan oleh pemerintah ya, itu kan memang dalam rangka untuk melayani para korban kekerasan, termasuk yang kekerasan melalui media online tadi ya, yang berbasis gender gitu, terhadap perempuan dan anak tadi. Jadi silahkan bisa mengakses gitu ke UPT PPA-nya yang di DIY maupun yang di kabupaten kota, dan nanti akan terbantu. Kami pun kan bekerja sama dengan kepolisian ya untuk menangani hal-hal seperti itu gitu. Artinya di dunia maya itu ketika kami juga tidak mampu karena peralatannya, tapi di kepolisian kan ada, sehingga bisa membantu mencari pelaku, men-take down dan sebagainya. Nanti apa yang dilakukan oleh kepolisian itu yang banyak membantu korban gitu ya. Kemudian apakah bisa dijerat dengan hukuman begitu? Di dalam undang-undang kan juga sudah ada. Di Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, itu juga disebutkan bahwa pelaku KBGO itu dapat dipidana penjara. Ya, nanti tergantung dari berat ringannya ya, karena seberat apa nanti hukuman yang diberikan ya tergantung dari berat ringannya kasusnya. Oke, ada tambahan dari Pak Umar untuk menanggapi Mbak Rahma? Saya kira untuk pelaku saya kira sudah ada undang-undangnya, undang-undang PKS itu yang kalau saya baca lengkap, sangat lengkap dan ada tuntutan maksimal sampai 12 tahun macam-macam itu saya kira sangat melindungi korban. Betul. Tapi juga yang paling penting adalah bagaimana kita mendampingi korban agar dia bisa melakukan recovery, pemulihan untuk benar-benar hidup dengan nyaman, dan itu saya kira DP3 Bidal di DIY sudah menyediakan layanan pendampingan yang baik. Kalau ada korban bisa langsung ke TSAGA, ke Puspaka dan sebagainya, itu bisa didampingi oleh pemerintah, oleh UIT yang disediakan oleh pemerintah layanan sehingga mereka bisa pulih dengan baik. Bahkan kita juga menyediakan shelter rumah aman ketika mereka merasa sangat tidak nyaman. Saya kira. Jadi di layanan kami itu ada psikolog-psikolognya juga yang bisa membantu pemulihan psikologis. Jadi selain pendamping hukum juga ada untuk layanan psikologis, ada layanan rohani ya, karena seringkali kan untuk hal-hal yang bersifat depresi, tekanan, kesehatan mental yang tidak baik, itu seringkali tidak hanya butuh pendampingan psikologis tapi juga butuh pendampingan rohani. Nah, itu juga disiapkan petugas-petugasnya dan bisa diakses secara gratis. Oke, dan Anda juga dapat menghubungi atau Google saja mungkin dengan mudah ya, TSAGA dan atau juga Puspaga atau UPT PPA atau paling gampang nanti menchat saja 129. Ya, telepon saja ke 129. Gitu bisa. Baik, seperti itu Mbak Rahma, terima kasih untuk pertanyaannya. Lalu kemudian ini ada yang bertanya, lalu bagaimana baiknya dan kapan memberikan gadget untuk anak-anak ya? Karena kadang kan gadget diperlukan untuk keperluan sekolah dan lain sebagainya. Nah, memang pedang bermata dua tadi ya. Antara positif dan negatifnya itu ada gitu. Memang karena sekarang kan makin modern juga, apalagi setelah pandemi Covid ya. Selama Covid juga anak-anak sekolahnya pakai gadget juga gitu. Tapi tetap wajib didampingi oleh orang dewasa gitu. Dan sifatnya adalah dipinjamkan saja gitu, tidak dipegang 24 jam gitu ya. Tapi dipinjamkan nanti memiliki. Ya kayak kontrak gitu ya dengan anak ya. Nanti jam berapa itu dikembalikan ke orang tua gitu. Nah, orang tua punya kesempatan untuk mencari tahu anaknya sudah mengakses apa saja, nantinya untuk edukasi dibutuhkan apa saja ke anaknya gitu ya. Sehingga tahu gitu, dan tetap wajib didampingi oleh orang dewasa. Kalau boleh saya tambahkan, kira-kira gambaran begini. Jadi ketika anak-anak kita sudah memasuki dunia pendidikan, maka dia mungkin perlu bisa diizinkan menggunakan gadget dengan pendampingan dan dari orang tua.
karena itu bisa dengan tujuan untuk membantu dia menambah informasi, menambah ilmu dari gadget itu, saya kira itu. Tapi kalau sebelum masih hidup pendidikan, misalnya belum sekolah, ya biarlah menikmati dunia anak-anak dengan bermain di dunia yang nyata, dan itu saya kira lebih sehat dan lebih positif. Iya. Sambil juga memang harus diberikan pemahaman juga ancaman-ancaman yang mungkin terjadi, tapi tetap dengan bahasa anak-anak ya. Karena jangan sampai anak kemudian ketakutan gitu, kekhawatiran berlebihan misalnya gitu. Tetapi tetap dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami anak. Untuk kalau yang seperti ini jangan ya, yang itu jangan, atau laporkan ke papa atau mama gitu, bilang aja apa yang kemudian dialami oleh anak-anak misalnya seperti itu. Nah, keterbukaan komunikasi menjadi sangat penting sehingga kalau ada sesuatu dengan cepat kemudian terinformasikan kepada orang tua. Misalnya kan YouTube sekarang sudah menyediakan layanan YouTube Kids ya. Jadi itu jangan sampai dibuka ya, diberikan YouTube yang untuk umum dewasa itu kan saya kira sangat riskan. Maka orang tua perlu bijak untuk memberikan dan mendampingi gadget kepada anak-anak. Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya di kesempatan siang hari ini karena tidak diberi nama ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi bersama dengan Ibu Erlina dan juga Pak Umar ya untuk kesempatan siang hari ini. Masih ada satu sesi terakhir sahabat Sonora seputar memahami dan menyikapi kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Tetap bersama kami di program podcast Bincang Keluarga. Baik sahabat Sonora dan juga Smart Listeners, kita kembali lagi di program podcast Bincang Keluarga. Masih seputar memahami dan menyikapi kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Dan kita masih bersama Kepala DP3AP2DIY Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM dan juga Bapak Umaruddin Masdar SAG dari Komisi DPRD DIY. Dan kita lanjutkan lagi seputar dampak-dampak nih ya Bu ya, dan ancaman korban KBGO itu yang dapat terjadi selain kekerasan psikologis. Nah, ini biasanya yang dialami apa saja nih Bu? Ya, tadi sudah disampaikan sebelumnya kerugian ekonomi gitu ya. Karena digunakan untuk mengancam kemudian meminta sejumlah uang gitu untuk ditransfer atau dikirimkan gitu. Dan biasanya tidak hanya sekali gitu, tapi berlangsung terus sampai kemudian korbannya entah itu karena depresi atau kemudian sadar nggak bisa terus-menerus diperas seperti itu, kemudian melaporkan dan sebagainya. Dan jumlahnya juga tidak sedikit biasanya untuk ancaman-ancaman seperti itu. Kemudian juga keterasingan gitu ya. Jadi karena merasa misalnya disebarkan foto-foto pornonya tadi, jadi nggak enak gitu kan untuk kemudian masih berelasi dengan orang-orang yang sudah melihat dari foto-fotonya tadi atau videonya tadi. Kemudian juga ketika reputasinya dijatuhkan tadi itu, kan kemudian selain tekanan psikologis juga keterasingan dari lingkungan terdekatnya tadi gitu. Karena reputasinya sudah dibuat jelek gitu. Dan untuk mengembalikan reputasi itu kan tidak hanya sebentar ya. Apa iya kemudian harus menjelaskan pada semua orang yang sudah disebarkan terkait dengan reputasi buruk tadi yang disengaja oleh pelaku tadi gitu. Kemudian juga ya selain itu mobilitasnya ya menjadi terbatas gitu ya. Mau kemana-mana juga mikir, wah nanti jangan-jangan ketemu sama orang yang sudah melihatku dalam kondisi yang tidak pantas tadi misalnya gitu. Jangan-jangan ketemu orang nanti di sana dengan orang-orang yang sudah percaya dengan reputasi buruk yang disebarkan oleh pelaku misalnya. Jadi nggak enak gitu kan ya. Sehingga kemudian memilih mengasingkan diri atau menutup diri gitu ya di dalam rumah gitu karena malu, karena takut, karena khawatir dan sebagainya. Kan rugi semuanya ya. Kemudian yang tadi kerugian seksual bisa terjadi. Jadi ketika pelaku kemudian minta ketemu di suatu tempat dan dilecehkan, atau minta ketemu di suatu tempat dan dijual ke orang lain. Nah, itu sangat mungkin juga terjadi yang sebelumnya melalui media online. Oke, baik. Dari Pak Umar ada yang mau ditambahkan mungkin seputar dampak nih Pak? Apa yang disebutkan oleh Bu Erlina itu adalah kerugian yang sifatnya personal. Tapi kita sebagai bangsa, sebagai negara saya kira ke depan kalau tingkat kekerasan seks berbasis gender ini meningkat terus, kita akan kerugian komunal bangsa yang sangat besar, di mana kita akan menghadapi ancaman kualitas sumber daya manusia yang semakin kurang baik. Apalagi karena menyangkut perempuan dan anak, dan kita ke depan harapan kita kalau kita ingin punya generasi emas, maka
kekerasan ini harus diantisipasi, harus dicegah dan turunkan sebanyak-banyaknya, se-nol mungkin agar ke depan kita bisa membangun bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Karena korban itu seringkali untuk bisa memulihkan kualitas hidupnya itu membutuhkan waktu yang panjang. Jadi rugi kan secara kualitas SDM kan negara kemudian menjadi rugi gitu. Yang harusnya bisa optimal sekolah atau mengalami pendidikan yang optimal gitu dalam kondisi yang baik, kualitas baik. Kemudian kalau yang bekerja juga pekerjaannya optimal gitu ya. Tetapi dengan menjadi korban kekerasan ini ada banyak hal yang tereduksi gitu. Sehingga tidak bisa mencapai kualitas yang optimal tadi. Kan ketika dia menjadi korban misalnya satu tadi dia mengasihkan diri, nggak mau ketemu orang. Berarti kan tidak kualitas itu produktivitasnya menurun, kualitas itu menurun, mungkin nanti sekolahnya bisa putus. Nah, itu kalau jumlahnya banyak itu kan menjadi ancaman pada tujuan kita untuk membangun sumber daya manusia yang unggul di Indonesia. Dan yang paling kita takutkan, Mbak, kalau kemudian depresinya berkepanjangan dan kemudian mengalami gangguan-gangguan kejiwaan, gitu ya. Selain tadi kualitasnya hidupnya menjadi turun, SDM-nya turun tadi kualitasnya, juga nanti yang kita khawatirkan adalah kalau kemudian mengarah pada tindakan-tindakan suicide atau bunuh diri atau mengakhiri hidup gitu ya. Jadi itu yang kita khawatirkan. Terjadi. Sebagian yang tidak tertangani dengan baik ada yang sampai bunuh diri karena mungkin merasa malu, merasa harga dirinya sangat down. Dan angkanya juga meningkat ya Pak ya dari tahun, kalau saya lihat ini dari tahun 2017, 18, 19, 20, 2020 semakin meningkat ya Ibu ya. Terutama ketika masa pandemi, ketika kita belum siap benar untuk media sosial dan menggunakan media online itu dengan bijak gitu ya. Jadi ketika masa pandemi itu memang meningkat tajam gitu. Karena ketika pandemi kan kita dipaksa oleh keadaan untuk serba online, belajar online, kerja online, semua kan rapat online. Nah semuanya saya kira ada beberapa pihak yang memanfaatkan itu untuk tujuannya kurang baik. Nah ketika mungkin kita sudah masyarakat atau warga sudah pernah menjadi korban seperti itu ya, namun tidak berani untuk melaporkan. Nah ini yang perlu dilakukan apa nih untuk recovery untuk diri sendiri? Ya pertama memang kalau kami selalu menyarankan untuk lapor ya. Karena supaya selesai dengan cepat begitu ya. Kemudian tadi sudah disampaikan Pak Umar, dokumentasikan apapun yang terjadi yang terkait dengan itu tuh didokumentasikan gitu. Sehingga nanti ketika kita ingin melaporkan itu ada bukti-buktinya gitu sebelum terhapus gitu ya. Itu penting sekali. Dan ya menurut kami kalaupun tidak melaporkan pada layanan, ya kalau memang tidak berniat untuk memproses hukum, paling tidak mengembalikan kondisi kejiwaannya itu ke layanan-layanan yang sudah disediakan gitu ya. Bisa ke klinik psikolog di rumah sakit atau di puskesmas gitu, atau yang layanan swasta, atau ke layanan kami di Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga yang juga ada psikolognya gitu. Dan alangkah lebih baiknya untuk juga bisa sharing ke orang lain ya pengalamannya, supaya orang lain juga tidak merasakan hal yang sama ya Ibu ya. Oke, dari Pak Umar tambahkan monggo. Kalau misalnya ada korban yang tidak mau lapor karena faktor tertentu, misalnya karena dia tidak ingin terpublikasi atau data, mungkin sebenarnya nggak masalah selama dia tidak mengalami gangguan psikologis. Kalau dia fine saja saya nggak masalah. Yang penting dia fine aja. Tapi kalau tidak ya saya kira biar tidak menjadi sesuatu yang terpendam, bisa mungkin kepada kolega terdekat atau kepada layanan yang telah disediakan oleh pemerintah. Tadi ada Tesaga, Puspaga, ada di Puskesmas juga ada sekarang ada psikolog, bisa untuk tempat bercurhat agar semua bebannya dia bisa terluapkan, tersampaikan. Saya kira yang penting dia secara pribadi tidak mengalami gangguan psikologis atau apapun yang membuat dia bisa tetap pada kualitas hidup yang maksimal. Yang bisa tahu dirinya sendiri kan ya si korban sendiri ya harus menempuh seperti apa. Tapi curhat pada orang terdekat sangat penting, sehingga kalau kita tidak mampu atau si korban tidak mampu berbuat apa-apa begitu ya, paling tidak keluarga terdekat itu kemudian bisa menyarankan atau membantu harus kemana, mengakses apa, melakukan apa tadi. Dan yang paling mudah adalah coba mengakses Tesaga lewat Instagram juga ada ya Ibu bisa, ya. Media sosialnya ada semua itu, lewat IG bisa, Facebook bisa,
apalagi tadi Line juga ada, ya. WhatsApp juga ada WhatsApp ya, Bu, juga ya? ada. Kemudian kalau mau langsung ke layanan gedung, di gedung kami ada Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga tadi. Atau kalau mau mengadukan sebagai sebuah kekerasan ya ke layanan korban kekerasan tadi di UPT PPA. Oke, baik, seperti itu sahabat Sonora. Dan mungkin karena kita sudah masuk ke menit terakhir ya Ibu ya, boleh himbauan nih untuk sahabat Sonora dan juga smart listener untuk tema kita di siang hari ini dan pesan-pesan supaya tidak menjadi korban kekerasan berbasis gender online. Silakan. Ya, kalau dari kami ya mari kita berhati-hati dan bijak dalam bermedia sosial ya, karena apa yang kita bagikan di dunia maya itu kan ada jejaknya yang tidak mudah untuk terhapus, jejak digital yang ada gitu, yang tidak mudah terhapus. Jadi tetap harus bijak dalam bermedia sosial yang menggunakan digital online kita. Oke, terima kasih Bu Erlina. Dari Pak Umar, monggo silahkan. Saya tadi udah mengatakan dunia online itu kayak jalan tol, jadi yang bergerak sangat cepat dan kita harus hati-hati, tahu rambu, harus bijak. Kadang kita sudah hati-hati tapi orang lain yang ceroboh kita jadi korban. Makanya kita harus tetap waspada. Tadi kalau bermedia sosial adalah bagaimana kita memposisikan diri untuk cerdas dan bijak bermedia sosial. Baik, terima kasih Pak Umar dan juga Bu Erlina. Dan jangan menjadi pelaku. Jangan menjadi pelaku, betul. Atas dasar apapun ya Bu ya. Jangan pernah punya niat menjadi pelaku. Oke, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Sangat bermanfaat sekali dan semoga informasi yang kami sampaikan juga dapat memberikan pemahaman baru ya sahabat Sonora untuk Anda seputar memahami dan juga menyikapi kekerasan berbasis gender online. Demikian podcast Bincang Keluarga untuk edisi hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023. Terima kasih sahabat Sonora dan juga smart listener untuk kebersamaannya di siang hari ini. Saya Fendi pamit. Terima kasih. Ketemu lagi di lain kesempatan dan selamat siang.